Teksturnya kering dan sedikit agak berkerak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Hari ini kita akan berkreasi kembali dengan ikan kembung. Ikan yang pastinya ini mudah sekali didapat dan kandungannya bagus sekali ya. Di samping mudah sekali kita temui ikannya dan harganya pun sangat terjangkau. Step pertama, teman-teman bersihkan dulu kotorannya, kemudian dibelah punggungnya seperti ini ya, sampai bagian dalamnya itu terbuka. Tapi jangan sampai terputus ke belakangnya. Untuk bumbu marinasinya ini kita perlu siapkan bawang putih yang sudah mau dicincang atau dihaluskan seperti ini. Kemudian ada bubuk ketumbar, bubuk kunyit atau jeruk nipis, atau teman-teman mau menggunakan bumbu kuning yang sudah ditumis, atau jika ikannya segar tuh sebenarnya dikasih garam doang juga udah enak ya rasanya. Atau mau yang lebih berempah lagi nggak apa-apa ya, silakan bebas. Dan pastinya ini jangan lupa untuk ditambahkan garam, penyedap lainnya, mau menggunakan kaldu jamur atau kaldu bubuk atau mecin juga nggak apa-apa, bebas. Jika jeruk nipisnya tidak ada, lagi kosong, boleh diganti dengan jeruk lemon aja seperti ini tetap enak ya, tidak mempengaruhi rasa. Untuk bumbu marinasinya, ini akan kita campur menjadi satu. Kemudian kita masukkan ke dalam ikan yang telah kita belah tadi. Kenapa saya masukkan di dalamnya? Yang pertama ini agar bumbunya meresap ke seluruh bagian ikannya. Kemudian yang kedua, ini kan kita masaknya akan menggunakan teflon ya, atau panci. Kalau kita balur di permukaan luar ikan, nanti ikannya tuh akan cepat gosong. Khawatirnya tuh di luarnya gosong, tapi nanti bagian dalamnya tuh dikhawatirkan masih mentah. Nah, jika sudah, ini akan kita diamkan kurang lebih 15-20 menit. Ini udah cukup meresap. Nah, sambil menunggu, kita langsung aja untuk membuat sambal colo-colonya. Untuk pembuatan sambalnya, ini kita menggunakan bahan-bahan yang segar yang tanpa dimasak. Dan bawang merahnya ini akan kita iris-iris seperti ini. Boleh mengirisnya agak tebal karena nanti bawang merahnya akan layu ya. Agar lebih berasa lagi, jadi ngirisnya lebih baik agak tebal seperti ini. Nah, untuk cabai rawitnya ini akan saya bagi dua, separohnya akan saya iris-iris, nanti akan saya tambahkan, sebagian akan saya ulek kasar, karena pada dasarnya kita kan pada suka pedas ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau diiris seperti ini aja tidak masalah ya, atau mau diulek kasar aja juga nggak apa-apa. Nah, nanti saya biar lebih berasa gitu cabenya, sebagian saya iris dan sebagian lagi nanti akan diulek kasar. Dan kuantiti cabenya silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman suka pedas boleh dibanyakin, tapi kalau emang nggak terlalu suka pedas, sedikit aja juga nggak masalah. Karena nanti ada campuran bahan lain, itu ada tomat, Selanjutnya untuk tomatnya juga ini akan kita potong-potong seperti ini. Kalau teman-teman mau warnanya lebih cantik lagi, boleh dicampur dengan
tomat merah, dan tomat hijau ya. Nah, agar nggak terlalu berair, ini bijinya akan saya buang. Jadi saya potong-potong tanpa biji. Soalnya bijinya itu kan mengandung banyak sekali air ya. Lalu kita beri juga, jangan lupa agar sambalnya itu wangi, jadi kita kasih irisan daun jeruk yang telah kita buang tulangnya. Kita iris-iris setipis mungkin seperti ini. Nah, ini sebagian cabai yang akan saya ulek kasar, ini opsional ya. Boleh teman-teman ikutin bagi yang penyuka pedas, atau boleh diiris aja atau diulek kasar aja seperti ini nggak masalah. Kemudian kita jangan lupa tambahkan garam, kemudian penyedap dan gula. Selanjutnya, masukkan semua bahan yang telah kita iris tadi. Kalau teman-teman punya kemangi, boleh ditambahkan kemangi, itu akan lebih harum lagi dan lebih enak lagi. Untuk selanjutnya ini akan saya siram menggunakan minyak panas. Di tahap ini opsional ya, boleh menggunakan siraman minyak seperti ini atau enggak, karena ini akan saya sajikan dengan ikan bakar yang tadi. Ini kan keringan ya, tanpa ada minyak sama sekali, jadi nanti sambal colo-colonya agak sedikit mengandung minyak. Tapi kalau teman-teman mau disajikan dengan goreng-gorengan seperti itu, boleh untuk minyaknya di skip aja. Tapi ini saya menggunakan minyaknya juga nggak banyak-banyak banget ya, kurang lebih 1-2 sendok makan lah ya. Selanjutnya ini akan saya tambahkan jeruk limau peras, atau boleh diganti dengan jeruk nipis atau jeruk apa ya, kalau nggak ada lemon juga nggak masalah sih. Tapi emang lebih wangi ini jeruk sambal ini ya, jeruk limau. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa dicobain ya. Khawatirnya kurang asin atau kurang gurih atau kurang manis, boleh nanti ditambahkan aja. Bagi yang suka kecap manis, boleh ditambahkan kecap manis, atau seperti ini aja, sebenarnya ini udah enak ya. Oke, ikannya setelah selesai dimarinasi, kita langsung aja proses pemanggangan. Ini proses yang paling simple ya, bakar ikan itu menggunakan teflon. Nah, sebelum dibakar, ini pastikan si ikannya benar-benar kering dulu. Ini saya lap-lap, di tap-tap aja menggunakan tisu seperti ini agar tidak ada kandungan air sama sekali. Kemudian pastinya kita harus panaskan teflon dulu. Lalu sebelum dipanggang ini kita beri di bagian kulitnya beri taburan garam. Jadi benar-benar pada saat mau dipanggang persis itu baru kita beri taburan garam ya. Nah, itu fungsinya agar nanti si kulitnya ini permukaannya lebih kering dan membentuk kerak seperti itu ya, karena perpaduan antara garam dan kena uap panas. Agar lebih wangi, ini mau saya tambahkan aromatik lainnya. Ini daun salam yang telah saya bejek-bejek seperti ini. Kemudian ini akan kita tutup menggunakan daun pisang agar nanti uapnya tuh nggak keluar ya, agar si ikannya tuh matang merata.
Kalau teman-teman nggak punya daun pisang, boleh menggunakan tutup panci aja, ditutup seperti itu aja, ini udah boleh banget. Jika daun pisangnya agak sedikit terbakar itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, justru itu akan menambah aroma daun yang lebih enak lagi. Nah, sebelum dibalik, ini kemudian kita taburkan lagi garamnya di bagian sisi atas ini kan belum diberi taburan ya. Baru nanti setelah ditaburin garam, baru nanti kita balik ikannya. Oke, ini udah cukup matang ya. Jika teman-teman kegosongan gitu ngebakarnya, nggak usah khawatir karena ini kan ikannya masih ada kulitnya. Karena kulitnya tadi udah ditaburin garam, jadi nanti si kulitnya itu akan garing. Jadi lebih mudah untuk dikelupasin ya untuk si kulitnya. Salah satu hidangan ikan bakar yang sederhana dan simple masaknya, jadi nggak perlu bumbu-bumbu terlalu banyak, dan pastinya ini rasanya fresh banget. Di samping ikannya tadi masih segar banget, dan bahan-bahan sambalnya pun ini bahan yang fresh ya, tanpa dimasak. Sebenarnya kalau teman-teman mau masak ikan yang nggak terlalu banyak bumbunya gitu, mau pakai garam doang atau kaldu aja atau nggak terlalu banyak rempah-rempah, itu kuncinya satu sih, yang pasti ikannya harus fresh ya. Sebenarnya rasa ikan itu juga udah bawaannya sih aslinya memang udah gurih. Apalagi ditambah dengan rasa sambalnya yang di samping ini fresh, kemudian asamnya berasa, asin, gurih. Ini emang cocok banget, enak banget, cocok disajikan dengan nasi hangat seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe atau share di media sosial teman-teman. Atau jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan pastinya dengan menu-menu masakan harian yang terbaru pastinya ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Bye-bye.